Nih, ingat gak kita bisa nyari turunan dari dua fungsi X yang dikaliin kayak gini. Kita itu bisa nyari turunannya pakai product rule. Nah, jadi si product rule ini lo harus pahamin dulu bener sebelum lo ngerjain soal persamaan diferensial yang linear. Jadi kalau ada dua fungsi X dikaliin terus disuruh cari turunannya, kita itu butuh product rule. Nah, bayangin ini A, aku singkat ini A, ini B. Jadi turunan A kali B itu A B aksen ditambah A aksen B. Dah gitu doang. Dimana aksen ini artinya turunan pertama. Nah contoh, misalkan ada 3x dikali E pangkat X, terus disuruh cari turunannya. Nah ini kan fungsi X dikali fungsi X. Nah bayangin aja ini A, ini B, terus pakai aturan ini. Ini product rule namanya. Nah berarti pakai product rule ini sama dengan A hanya 3x dikali B aksen itu turunan pertama dari E pangkat X itu E pangkat X ditambah A aksen itu turunan pertama dari 3x itu 3 kali B, B nya E pangkat X. Udah gitu. Contoh, misalkan ada E pangkat 2x dikali cos X, disuruh nyari turunannya. Nah tinggal bayangin ini A, ini B, tinggal pakai aturan ini product rule. Berarti A hanya E pangkat 2x dikali B aksennya itu minus sin X ditambah A aksennya itu adalah turunan pertama dari E pangkat 2x itu 2 dikali E pangkat 2x dikali B, B nya adalah cos X. Udah gitu doang. Yep. Nah ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 yang linear. Nah perhatiin ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, kenapa aku saranin lu harus paham dulu product rule sebelum ngerjain persamaan diferensial orde 1 yang linear? Karena kita itu di persamaan diferensial linear kita bakal selalu ngelihat ruas kiri persamaan sebagai hasil dari product rule. Nah, jadi caranya kita tuh bakal kaliin suatu fungsi X di kedua ruas. Maka bakal jadi Rx dy per dx ditambah Rx px kali y sama dengan Rx qx. Nah, kita nggak terlalu peduliin ruas kirinya bakal gimana. Nah ruas kanannya. Nah di ruas kirinya, ini kalau lu lihat ini tuh mirip banget sama hasil dari product rule dari perkalian Rx dikali Y. Nih bayangin ini A, ini B. Maka turunan AB, A dikali B itu kan AB aksen ditambah A aksen B. Nah, maka ini bakal jadi Rx. Maka turunan dari Rx kali Y itu Rx dikali B aksen, berarti turunan pertama dari Y itu dy per dx. Ditambah A aksen, berarti turunan dari Rx itu, ya tulis saja R aksen X. Dikali B, B-nya Y. Nah, lihat ini tuh mirip banget sama ini. Rx, dy per dx, Y. Nah, bedanya di sini R aksen X, di sini Rx px. Nah, berarti R aksen X itu harus sama dengan Rx px. Nah, R aksen X itu kan turunan pertama dari Rx. Harus sama dengan Rx px. Nah, fungsi apa yang kalau diturunin bakal ngasih dirinya sendiri? Nih, fungsi apa? Ini kan Rx diturunin itu sama dengan Rx lagi, ya kan? Nah, berarti fungsi apa yang kalau diturunin bakal ngasih dirinya sendiri? Itu cuman fungsi E. Fungsi E kan kalau diturunin bakal ngasih dirinya sendiri. Nah, tapi di sini itu bukan dirinya sendiri doang, ada dikali
dikali PX, ada tambahannya. Nah, kita juga tahu bahwa si E, kalau pangkatnya itu bukan X doang, misalkan 2X, maka turunannya adalah E pangkat 2X, dirinya sendiri, dikali turunan dari pangkatnya, karena ada chain rule kan, ada aturan rantai. Turunan dari pangkatnya. Aku tulis aja turunan dari pangkatnya. Nah, berarti, ya kan, biar ini cocok, maka si Rx-nya itu harus E pangkat sesuatu. Nah, pangkatnya, turunan dari pangkatnya itu harus Px. Px-nya itu adalah ini yang nyatu sama fungsi Y. Nah, berarti turunan dari pangkatnya itu harus si fungsi yang nempel sama si Y. Nah, bentar. Sama dengan Px. Nah, ini rada ngaco sih. Tapi aku integralin kedua ruas. Nah, pangkatnya kalau diturunin terus diintegralin, maka sama dengan pangkatnya. Nah, berarti pangkatnya harus integral dari Px dx. Nah, berarti si Rx ini suatu fungsi yang aku kaliin biar si ruas kirinya adalah hasil dari produk rule, itu wajib harus E pangkat integral dari Px dx. Nah, jadi teorinya itu kayak gitu. Nah, ini si E pangkat integral Px dx ini namanya adalah integrating factor. Oke, jadi teorinya itu kayak gitu. Siapa tahu ada yang nggak ngerti kenapa dikaliin sama E pangkat integral Px dx. Kenapa harus dikaliin ini? Nah, teorinya itu kayak tadi. Nah, ingat, di persamaan diferensial yang linear ordo 1, kita itu bakal ngelihat si ruas kirinya sebagai hasil dari produk rule. Nah, biar kelihatan sebagai hasil dari produk rule, harus dikaliin suatu fungsi X. Nah, si fungsi X-nya itu, aku udah jelasin tadi, harus E pangkat integral Px dx. Dimana si fungsi P ini, si Px ini adalah yang nempel sama Y. Nih, lihat, yang nempel sama Y-nya adalah 2. Nah, berarti si Rx-nya itu adalah E pangkat integral 2 dx. Sama dengan E pangkat integral 2 itu 2x. Udah, berarti ini dikaliin di kedua ruas kaliin sama E pangkat 2x. Jadi E pangkat 2x dikali dy per dx ditambah 2y sama dengan E pangkat negatif x kali E pangkat 2x. Nah, tinggal distribusiin, berarti E pangkat 2x dy dx ditambah 2 E pangkat 2x y sama dengan, nah ini perkalian kan, berarti tinggal tambahin E pangkat negatif x dikali E pangkat 2x itu E pangkat negatif x tambah 2x. Berarti E pangkat negatif x tambah 2x itu x. Berarti E pangkat x. Udah. Nah, ini, lihat nih, ini adalah hasil dari produk rule antara E pangkat 2x dikali Y. Nih, cobain ya. Misalkan ini A, ini B. Berarti pakai produk rule itu AB aksen ditambah A aksen B. A-nya E pangkat 2x dikali B aksennya dy per dx
ditambah A aksennya 2 E pangkat 2X dikali B-nya Y. Kan cocok kan? Nih sama ini. Lanjut. Berarti si ruas kirinya diubah jadi hasil dari produk rule antara E pangkat 2X dikali Y sama dengan E pangkat X. Nah, langkah selanjutnya itu integralin kedua ruas terhadap X. Nah, ini kalau diintegralin bakal gini. Oke, nggak jelas ya. Jadi suatu fungsi, ini kan fungsi nih, fungsi yang di dalam kurung ini fungsi. Terus aku turunin nih, terus aku integralin lagi. Berarti bakal ngasilin fungsi itu sendiri ya kan? Ini maksudnya, misalkan fungsi awalnya itu 2X. Nah, terus aku turunin nih. Aku turunin kan berarti 2. Nah, terus aku integralin lagi. Kalau aku integralin lagi kan bakal jadi 2X. Nah, berarti E pangkat 2X kali Y aku turunin, terus aku integralin. Itu bakal ngasilin E pangkat 2X kali Y. Nah, sama dengan baru integral yang di ruas kanan. Integral E pangkat X itu E pangkat X ditambah C. Nah, tinggal kita kan mau nyelesain sebisa mungkin jadi Y sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, tinggal bagi kedua ruas sama E pangkat 2X. Yang ini jadi 1, E pangkat 2X dibagi E pangkat 2X 1. Jadi ruas kanan, ruas kiri tersisa Y sama dengan, nah ini kan penjumlahan bisa dipecah, jadi E pangkat X per E pangkat 2X ditambah C per E pangkat 2X. Nah, ini kan pembagian, berarti tinggal dikurangi. E pangkat X per E pangkat 2X itu E pangkat X dikurangi 2X, jadi E pangkat negatif X. Jadi Y sama dengan E pangkat negatif X ditambah C. Nah, ini kan ada per E pangkat 2X. Ini kan di bawah nih. Kalau aku ke atasin, berarti jadi negatif pangkatnya. Jadi E pangkat negatif 2X. Udah. Ini adalah jawaban dari persamaan diferensial tadi, nomor 1. Nah, untuk pembuktian nih. Untuk pembuktiannya itu dari sini. Pembuktian. E pangkat 2X dikali Y sama dengan E pangkat X ditambah C. Nah, untuk pembuktian berarti turunin kedua ruas terhadap X. E pangkat X tambah C. Nah, yang ini kan butuh, ini perkalian antara dua fungsi X. Kita anggap Y itu fungsi X. Ya kan? Nih, Y itu fungsi X. Jadi ini adalah fungsi X dikali fungsi X. Turunan dari fungsi X dikali fungsi X itu butuh produk rule. Berarti anggap aja ini B, ini A, ini B. Berarti produk rule dari E pangkat 2X kali Y itu adalah A B aksen tambah A aksen B kan. Berarti turunannya adalah E pangkat 2X. A kali B aksen. B aksen berarti turunan dari Y itu dy per dx. Ditambah A aksen. A aksen adalah turunan dari E pangkat 2X. Berarti 2 E pangkat 2X dikali B. B-nya Y. Sama dengan turunan dari ini. Turunan dari E pangkat X. E pangkat X. Turunan dari C, karena C adalah konstanta, berarti turunannya adalah 0. Udah ini, dapat. Nah, ini belum cocok kan sama soalnya tadi. Nah, berarti harus dibagi dulu sama E pangkat 2X. Bagi kedua ruas sama E pangkat 2X. Berarti E pangkat 2X bagi E pangkat 2X 1. Jadi dy per dx. Ditambah ini juga
bisa dicoret, tambah 2Y sama dengan, nah, E pangkat X dibagi E pangkat 2X tinggal dikurangi, karena ini pembagian, jadi X dikurangi 2X, sama dengan E pangkat negatif X. E pangkat negatif X. Nih, lihat ke soal tadi. Nah, cocok ya kan? Berarti pembuktiannya valid. Nah, ini linear juga. Persamaan diferensial linear. Nah, langkah pertama itu buat si daya per dx-nya itu sendiri. Jadi jangan ada nyatu sama konstanta atau ada variabel lain. Nah, di sini ada X, jadi bagi dulu sama X. Bagi X, di sini juga bagi X bagi X 1. Nah, baru daya per dx-nya jadi sendiri. Ditambah 3 per X kali Y sama dengan sin X per X kuadrat kali X pangkat 3. Nah, cocok sama bentuk umum persamaan diferensial linear. Nah, selalu ingat konsepnya. Di persamaan diferensial linear itu kita bakal ngelihat ruas kirinya sebagai hasil dari produk rule. Nah, biar ini mirip sama hasil dari produk rule, maka harus dikaliin suatu fungsi X, di mana fungsi X ini sama dengan E pangkat integral dari fungsi yang nempel sama Y. Si fungsi yang nempel sama Y-nya adalah 3 per X. Nah, berarti Rx-nya sama dengan E pangkat integral 3 per X dx. Nah, hitung dulu integral 3 per X dx itu berapa? Sama dengan, ini kan konstanta nih, 3-nya bisa dikeluarin. Jadi 3 dikali integral 1 per X dx. Nah, integral 1 per X kan ln X, jadi 3 kali ln X. Udah, 3 kali ln X. Jadi integral ini adalah segini. Jadi Rx-nya sama dengan E pangkat 3 ln X. Oh iya, terus 3, ini kan 3-nya ada di depan ln nih, bisa dipindahin ke atas. Jadi ln X pangkat 3. Jadi Rx-nya adalah E pangkat ln X pangkat 3. Dah. Langkah selanjutnya, kaliin si Rx ini di kedua ruas. Jadi E pangkat ln X pangkat 3 dikali dy per dx ditambah 3 per xy sama dengan E pangkat ln X pangkat 3 dikali sin X per X pangkat 3. Nah, lanjut, ini distribusin dulu. Jadi E pangkat ln X pangkat 3 dy per dx ditambah E pangkat ln X pangkat 3 per xy. Oh iya, salah anjing. Oh iya, anjing lupa ya. Ini kan E pangkat ln X pangkat 3. E sama ln kan bisa dicoret. Jadi X pangkat 3 doang. Nah, berarti Rx-nya X pangkat 3 kaliin di kedua ruas. Jadi X pangkat 3 dy per dx ditambah 3 per X dx, 3 per xy ya. Jadi sama dengan X pangkat 3 dikali sin X per X pangkat 3. Ini distribusiin. Jadi X pangkat 3 dy per dx ditambah 3X pangkat 3 per X kali Y. Nah, ini X-nya bisa dicoret kan? Jadi sisa 2 yang di atas sama dengan ini juga bisa dicoret. Sama dengan sin X. Nah, jadi X pangkat 3 dy per dx ditambah 3X kuadrat Y sama dengan sin X. Nah, ingat, kita selalu ngelihat,
Jadi di persamaan diferensial linear selalu ngelihat ruas kirinya sebagai hasil dari produk rule. Nah, ini kalau lu perhatiin ini adalah hasil dari produk rule antara perkalian X pangkat 3 kali Y. Nih, coba buktiin. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti turunan A kali B itu kan AB aksen ditambah A aksen B. Nah, berarti A-nya X pangkat 3 dikali B aksen itu turunan dari Y itu dy per dx, ditambah A aksen berarti 3x kuadrat dikali Y. Kan cocok nih. Berarti ruas kiri adalah hasil dari produk rule X pangkat 3 dikali Y. Sama dengan sin X. Nah, kalau udah gini tinggal integralin kedua ruas terhadap X. Nah, ini kalau diintegralin bakal jadi X pangkat 3 kali Y. Jadi X pangkat 3 kali Y diturunin, terus diintegralin lagi, itu bakal ngasilin X pangkat 3 kali Y. Gimana ya jelasinnya? Misalkan X pangkat 2 diturunin, terus diintegralin lagi, itu bakal sama dengan X pangkat 2. Nih, X pangkat 2 kalau diturunin kan 2X. Kalau diintegralin lagi, jadi X kuadrat. Jadi balik lagi ke sini. Ngasilin dirinya sendiri. Sama dengan integral sin X dx. Integral sin X itu, integral sin X apa? Cos X ya. Negatif cos X. Ya kan? Negatif cos X diturunin. Ya, negatif cos X plus C. Nah, udah. Kita bakal bikin sebisa mungkin jadi Y sama dengan bla bla bla. Nah, berarti ini bisa dibagi X pangkat 3. Ini juga bisa dibagi. Ini juga bagi X pangkat 3. X pangkat 3 bagi X pangkat 3, 1. Jadi Y sama dengan negatif cos X per X pangkat 3 ditambah C per X pangkat 3. Dah, hasilnya segini. Nah, untuk pembuktian bisa dari sini. Jadi pembuktiannya itu sebelum Y sama dengan X pangkat 3 kali Y sama dengan negatif cos X ditambah C. Nah, coba buktiin turunan ini apakah sama kayak soalnya. Nih, berarti harus turunin kedua ruas terhadap X. Nah, karena ini adalah fungsi X kan, X pangkat 3 itu fungsi X jelas. Nah, si Y juga adalah fungsi X. Nih, Y sama dengan fungsi X. Nah, berarti fungsi X dikali fungsi X, ini butuh produk rule. Jadi bayangin ini A, ini B, berarti turunannya kan AB aksen tambah A aksen B. Nah, berarti turunan X pangkat 3 kali Y itu A, X pangkat 3 dikali B aksen, dy per dx, ditambah A aksennya 3X kuadrat, kali B. B-nya Y, sama dengan turunan ruas kanan. Turunan dari negatif cos X itu sin X. Turunan C, karena C itu konstanta, berarti turunannya 0. Udah, ini cocok kan sama yang tadi? Coba X pangkat 3 dy per dx. Enggak ya? Beda ya? Oh, bagi dulu sama X kuadrat. Nah, berarti tadi di langkah tadi tinggal bagi sama X kuadrat. Bagi X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat. Jadi X dy per dx ditambah 3Y sama dengan sin X per X kuadrat. Dah, sama. Nah, di nomor 3 ada persamaan diferensial kayak gini. Nah, ini
karena kita mau nyelesainnya secara linear, ini kita harus samain dia kayak bentuk umumnya persamaan diferensial yang linear. Jadi sesuaiin sama template-nya. Nah, di sini kan belum cocok nih. Bisa tambahin dulu cos 3x per x kuadrat di kedua ruas. Nah, ini ditambah ini kan 0. Berarti jadi dy per dx ditambah 2 per xy sama dengan cos 3x per cos 3x per x kuadrat. Nah kalau bandingin sama template-nya juga udah kelihatan ya kan, px-nya berarti 2 per x. Nah, berarti px-nya adalah 2 per x. Berarti si r-nya, si rx-nya sama dengan e pangkat integral 2 per x dx. Nah, hitung dulu integral 2 per x itu integral 2 per x dx itu sama dengan, ini 2-nya kan konstanta, bisa dikeluarin, jadi 2 dikali integral 1 per x dx. Integral 1 per x dx itu ln x, jadi 2 kali ln x. Nah, karena ini fungsi apa ya, fungsi apa sih namanya, fungsi sifat dari si ln ini, kalau ada konstanta di depan ln ini bisa dipindahin ke atas. Jadi ini sama aja kayak ln x kuadrat. Nah, berarti si rx-nya sama dengan e pangkat ln x kuadrat. Nah, e sama ln ini karena inverse satu sama lain bisa dicoret. Jadi rx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, kaliin x kuadrat, kaliin rx di kedua ruas. Jadi x kuadrat dikali dy per dx tambah 2 per xy sama dengan x kuadrat dikali cos 3x per x kuadrat. Nah, berarti jadi x kuadrat dy per dx ditambah 2x kuadrat per x kali y sama dengan, ini kan bisa dicoret, x kuadrat bagi x kuadrat 1. Jadi cos 3x. Ini juga bisa dicoret, x kuadrat dibagi x, sisa x. Nah, berarti x kuadrat dy per dx ditambah 2y sama dengan cos 3x. Nah, si ruas kiri ini adalah hasil dari produk rule x kuadrat dikali y. Nih, cobain. Misalkan ini a, ini b, berarti d per dx dari a kali b itu ab aksen ditambah a aksen b. Nah, berarti turunan dari x kuadrat kali y pakai produk rule itu x kuadrat kali dy per dx ditambah a aksennya berarti 2x. Oh iya, anjing salah. Nah, tujuannya dicek biar tidak terjadi kesalahan seperti ini. Ini adalah 2xy. Ini adalah 2xy. Nah, ini adalah hasil dari produk rule. Jadi si ruas kiri adalah hasil dari produk rule x kuadrat dikali y sama dengan cos 3x. Nah, kalau udah gini tinggal integralin kedua ruas terhadap x. Nah, si ini diturunin terus diintegralin bakal ngasilin x kuadrat kali y sama dengan, nah, integral cos 3x itu negatif sin 3x per 3. Nggak ada negatif dengan sin 3x per 3. Kalau mau langsung bisa, tapi kalau butuh lengkapnya itu pakai substitusi. Jadi substitusi u sama dengan 3x, berarti du sama dengan 3dx, berarti dx sama dengan du per 3. Berarti integralnya berubah jadi cos u dx. Dx-nya adalah du per 3.
3-nya bisa keluarin dari integral. Jadi sepertiga integral cos U adalah sin U. Balikin lagi U-nya apaan? U-nya adalah 3x. Nah, berarti sepertiga kali sin 3x atau sin 3x per 3. Nah, kalau mau langsung tinggal gini, atau mau jelasnya nih, pakai substitusinya kayak gini. Nah, karena kita pengen sebisa mungkin bikin Y sama dengan apa, berarti tinggal bagi ini sama X kuadrat di kedua ruas. Ini bagi ini 1, jadi Y sama dengan sin 3x per 3x kuadrat. Oh iya, lupa, plus C. Sorry. Integral ini harus ada plus C-nya. Nah, bagi sama X kuadrat di kedua ruas. Ini sama ini coret 1, jadi Y sama dengan sin 3x per 3x kuadrat ditambah C per X kuadrat. Udah, ini jawabannya. Nah, untuk pembuktian bisa dari sini. X kuadrat Y sama dengan sin 3x per 3 ditambah C. Coba kalau diturunin kedua ruas terhadap X, apakah bakal menghasilkan persamaan diferensial yang tadi di soal? Nah, ini kan perkalian antara dua fungsi X, berarti harus pakai produk rule. Berarti kalau pakai produk rule, ini bakal jadi X kuadrat dy per dx ditambah 2x dikali Y sama dengan turunan ini apaan? Turunan dari sin 3x per 3 adalah cos 3x kali 3 per 3. 3 bagi 3, 1. Ditambah turunan C, karena C konstanta berarti turunannya 0. Nah, ini udah sama belum? Mana tadi? 2 dy per dx-nya sendiri ditambah 2 per x. Nah, berarti tinggal bagi, karena dy per dx-nya sendiri, tinggal bagi x kuadrat di kedua ruas. X kuadrat bagi x kuadrat 1, x dibagi x kuadrat, jadi dy per dx ditambah 2 per x kali Y sama dengan cos 3x per x kuadrat. Nih, lihat sama gak kayak soalnya tadi? Gimana sih? Nah, cocok ya. Tinggal kurangin sama cos 3x per x kuadrat di kedua ruas, maka sama. Sip. Lanjut nomor 4. Nah, di nomor 4 ada, di contoh 4 ada persamaan diferensial kayak gini. Nah, karena kita mau ngerjainnya ini secara persamaan diferensial linear, samain sama bentuk umum persamaan diferensial linear. Kan bentuk umumnya kayak gini. Dy per dx ditambah suatu fungsi x dikali Y sama dengan suatu fungsi x. Nah, biar sama kayak gini, bagi dulu sama dx. Di kedua ruas, dx bagi dx 1, dx bagi dx 1. Jadi x dy per dx ditambah Y sama dengan sin x. Nah, tapi di bentuk umumnya dy per dx-nya sendiri, di sini nggak sendiri, ada dikali x. Berarti harus bagi x juga di kedua ruas. Bagi x di kedua ruas, x bagi x 1. Jadi dy per dx ditambah 1/x kali Y sama dengan sin x per x. Dah, ingat intinya kita bakal melihat ruas kiri sebagai hasil dari produk rule. Nah, karena ini nggak kelihatan kayak hasil dari produk rule, dia harus dikaliin sama suatu fungsi x. Nah, si fungsi x ini harus berupa pangkat integral p kali x, px dx, di mana px-nya ini adalah fungsi yang nempel sama si Y. Nah, di sini fungsi yang nempel sama si Y-nya adalah 1/x, berarti px-nya itu 1/x. Nah, tinggal substitusiin ke sini.
Jadi Rx-nya itu sama dengan E pangkat integral 1/x dx. Nih, Px-nya adalah 1/x dx. Nah, berarti harus hitung dulu ya kan. Integral 1/x dx itu, nggak usah lah. Integral 1/x dx kan E pangkat ln x. Nah, karena E sama ln itu inverse, berarti bisa dicoret. Berarti Rx-nya adalah X. Nah, berarti harus kaliin X di kedua ruas, biar ruas kirinya bakal kelihatan dia itu hasil dari produk rule. Nah, berarti kaliin X di kedua ruas. Nah, ini distribusiin. Berarti X dy per dx ditambah X per X kali Y sama dengan, nah X bagi X kan 1. Ini X bagi X juga 1, sama dengan sin X. Nah, berarti X dy per dx ditambah Y sama dengan sin X. Nah, kan sekarang jadi kelihatan ini adalah hasil dari produk rule. Ini adalah hasil produk rule X dikali Y. Ini misalkan X-nya A, Y-nya B, berarti turunan dari A kali B kan A aksen B, AB aksen ditambah A aksen B. Nah, berarti turunan X kali Y itu adalah X kali turunan Y itu dy per dx ditambah turunan X itu 1 dikali B, B-nya Y. Nah, ini kan cocok nih. Berarti ruas kiri adalah hasil dari produk rule X kali Y. Sama dengan sin X. Nah, kalau udah gini tinggal integralin kedua ruas terhadap X. Ruas kanan sama ruas kirinya integralin terhadap X. Nah, ini diturunin terus diintegralin, berarti bakal sama dengan X kali Y. Sama dengan integral dari sin X adalah negatif cos X. Plus C-nya jangan lupa. Nah, bikin sebisa mungkin Y sama dengan apa-apa-apa, berarti ruas ininya, biar Y sama dengan, nah ngomong apa sih gua, intinya tinggal bagi X di kedua ruas, bagi X bagi X 1, berarti Y sama dengan negatif cos X per X ditambah C per X. Udah, jawaban dari persamaan diferensialnya adalah ini nomor 4 ya, 4, jawaban persamaan diferensial nomor 4 yang ini. Nah, untuk pembuktian kan X kali Y sama dengan negatif cos X tambah C. Nah, turunin kedua ruas terhadap X. Ruas kiri sama ruas kanan turunin terhadap X. Nah, turunan ini butuh produk rule. Berarti X kali dy per dx. Atau biar jelas lah ya. Bayangin X-nya A, Y-nya B. Turunan dari A kali B itu AB aksen ditambah A aksen B. Nah, berarti turunan dari X kali Y itu adalah A-nya X dikali B aksen. B aksen berarti turunan Y, dy per dx. Ditambah A aksen berarti turunan X itu 1 dikali B, B-nya Y. Sama dengan turunan dari minus cos X. Turunan cos kan min sin kali min. Jadi plus, jadi sin X plus turunan C, karena C konstanta berarti turunannya 0. Berarti udah sampai sini aja. Nah, biar cocok sama soalnya, tinggal kali dx di kedua ruas. Kali dx, kali dx, kali dx. Ini sama ini coret, jadi x kali dy ditambah y dx sama dengan sin x dx. Udah cocok sama soalnya tadi.
Ya kan, cocok kan? Nah, cocok. Lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 6 ya samalah kurang lebih cara ngerjainnya. Pertama itu bikin bentuk persamaan diferensialnya semirip mungkin sama bentuk umumnya. Nah, jadi ini tuh template-nya. Jadi persamaan diferensial yang dikerjain itu bikin dulu semirip mungkin kayak gini. Nah, ini kan daya per dx-nya sendiri. Di sini belum sendiri. Jadi bagi dulu sama x min 1 pangkat 3. Bagi sama x min 1 pangkat 3 biar si daya per dx-nya sendiri. X min 1 pangkat 3, x min 1 pangkat 3. Nah, ini jadi 1. Ini x min 1 pangkat 2. Bisa dicoret. Jadi yang di penyebutnya sisa 1, yang ini x min 1 pangkat 1. Bisa dicoret, yang di penyebutnya berarti sisa 2. Nah, berarti jadi dy per dx ditambah 4 per x min 1 pangkat 1, pangkat 1 nggak usah ditulis, kali y sama dengan 1 per x min 1 pangkat 2. Nah, udah. Langkah selanjutnya harus langsung lihat si fungsi yang nempel sama y adalah 4 per x min 1. Nah, berarti ini adalah si px-nya. Px-nya adalah 4 per x min 1. Nah, terus si rx-nya, si fungsi yang bakal dikaliin di kedua ruas, itu adalah e pangkat integral dari px. Jadi, e pangkat integral 4 per x min 1 dx. Nah, berarti sekarang tinggal selesaiin integral ini berapa. Gampang. Integral dari 4 per x min 1 dx. Nah, 4-nya kan konstanta, bisa dikeluarin. Jadi 4 integral 1 per x min 1 dx. Nah, tinggal pakai substitusi u sama dengan x min 1. Turunin kedua ruas, jadi du sama dengan dx. Nah, jadi 4 dikali integral 1 per x min 1-nya itu u. Jadi 1 per u dx. dx-nya itu du. Nah, jadi 4 dikali integral 1 per u kan ln u. Nah, sifat dari sifat dari logaritma, kalau ada konstanta di depan ln itu bisa diatasin. Jadi ln, u-nya adalah x min 1. Nah, si 4-nya bisa dikatasin jadi pangkat 4. Nah, berarti si rx-nya tadi sama dengan e pangkat ln x min 1 pangkat 4. Nah, ini juga salah satu sifat dari logaritma. E pangkat ln itu bisa dicoret. Karena E sama ln itu inverse satu sama lain, jadi Rx-nya adalah X min 1 pangkat 4. Nah, ini yang bakal dikaliin di kedua ruas. Jadi, X min 1 pangkat 4 dikali dy per dx ditambah berapa tadi? Ditambah 4 per x min 1y. 4 per x min 1y sama dengan 1 per x min 1 kuadrat dikali x min 1 pangkat 4. Nah, jadi si Rx-nya kaliin di kedua ruas.
Nah, ini kan berarti harus didistribusi nih. Jadi X min 1 dy per dx ditambah 4 kali X min 1 pangkat 4 per X min 1 kali Y sama dengan X min 1, langsung aja ya. Ini pangkat 4 dibagi pangkat 2, berarti bisa dicoret. Yang di pembilangnya sisa 2. Jadi sama dengan X min 1 pangkat 2. Nah, ini pangkat 1, ini pangkat 4, bisa dicoret, jadi sisa pangkat 3. Nah, jadi X min 1 pangkat 4 dy per dx ditambah 4 X min 1 pangkat 3y sama dengan X min 1 kuadrat. Koradang lagi ya. Nah, selalu pahami bahwa ini adalah hasil dari product rule. Product rule antara X min 1 pangkat 4 dikali Y. Nah, sama dengan X min 1 kuadrat. Nah, kalau udah gini tinggal integralin kedua ruas terhadap X. Nah, ini diturunin, terus diintegralin, maka hasilnya adalah X min 1 pangkat 4Y. Sama dengan, nah integralin ini. Nah, yang ini harus ini kan X min 1 kuadrat kan X min 1 kali X min 1. Nah, harus dikaliin dulu. Jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Nah, jadi integral X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 dx. Di X min 1 pangkat 4Y sama dengan integral ini. Integral X kuadrat kan X pangkat 3 per 3. Dikurangi integral 2X itu X kuadrat. Integral 1 itu X. Plus C-nya jangan lupa. Nah, terakhir tinggal bagi X min 1 pangkat 4. Ini coret 1. Jadi Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi X kuadrat tambah X tambah C per X min 1 pangkat 4. Sip, ini jawabannya. Terus untuk pembuktian, ini ada X min 1 pangkat 4 kali Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi X kuadrat tambah X tambah C. Tinggal turunin kedua ruas terhadap X. Turunin terhadap X. Maka turunan yang ini butuh product rule. Maka pakai product rule, turunan ini adalah X min 1 pangkat 4 dikali dy per dx ditambah 4 X min 1 pangkat 3 kali Y sama dengan turunan ini. Turunan sepertiga X pangkat 3 itu X kuadrat dikurangi 2X, turunan X itu 1, turunan C itu 0. Nah, ini itu bisa difaktorin jadi X min 1 dikali X min 1 atau jadi X min 1 kuadrat. Nah, jadi X min 1 pangkat 4 dy per dx ditambah 4 kali X min 1 pangkat 3y itu sama dengan X min 1 kuadrat. Tadi soalnya X min 1 pangkat 3. Nah, berarti tinggal bagi X min 1 di kedua ruas. Bagi X min 1, bagi X min 1,
bagi X-1. Nah, ini berarti bisa dicoret. Ini sisa 2, ini sisa 3. Berarti X-1 pangkat 3 DY per DX ditambah 4 X-1 pangkat 2 Y sama dengan X-1. Udah. Ini cocok gak sama soalnya? Dah, cocok ya?